Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak yang sekarang lagi belajar online, khususnya SMP Muhammadiyah Plus kelas 8, untuk bab 2 ini kita akan belajar tentang perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Yang akan kita bahas pertama itu adalah kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Nah, yang melatar belakangi kedatangan bangsa barat Indonesia itu apa? Yang pertama itu adalah daya tarik dari Indonesia. Ini kira-kira apa? Nah, daya tariknya itu berupa rempah-rempah yang melimpah yang bisa tumbuh di Indonesia. Nah, ini sangat dibutuhkan oleh bangsa barat untuk dimanfaatkan sebagai pengawet bahan makanan. Kenapa? Karena di bangsa barat itu tidak ada rempah-rempah. Makanya kita bersyukur kita mendapatkan iklim tropis yang memiliki 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau, sehingga tumbuhan apa saja bisa tumbuh di Indonesia, tumbuh dan berkembang di Indonesia. Nah, latar belakang yang kedua selain daya tarik dari rempah-rempah ini ada yaitu motivasi 3G. Masih ingat di kelas 7 kita juga sudah ketemu 3G, yaitu gold, glory, sama gospel, di mana gold yang artinya emas. Jadi bangsa barat datang ke Indonesia itu adalah untuk mencari kekayaan. Mengartikannya yaitu emas ya. Ini sering keluar dalam ujian. Gold berarti emas atau kekayaan. Setelah mereka menguasai rempah-rempah, otomatis mereka akan meraih atau yang diinginkan adalah glorinya, yaitu kejayaan. Selain mencari gold glory, mereka juga yaitu punya motivasi tentang gospel, yang artinya adalah menyebarkan agama Kristen. Itu latar belakang yang kedua. Jadi latar belakang yang pertama adalah daya tarik terhadap rempah-rempah. Kemudian latar belakang yang kedua itu adalah motivasi 3G-nya. Dan yang ketiga ada revolusi industri. Di mana revolusi industri ini perubahan tenaga kerja manusia diubah atau digantikan sama tenaga kerja mesin. Bayangkan ketika tenaga kerja manusia ini sudah diganti sama tenaga kerja mesin, apa yang terjadi? Hasil produksi dari bangsa barat itu sendiri akan melimpah. Ketika hasil produksinya melimpah, otomatis negara tersebut akan membutuhkan daerah pemasaran yang lebih luas. Oleh sebab itu mereka mendatangi negara-negara lain untuk salah satunya adalah memasarkan barang produksinya. Nah, dari revolusi industri ini akan berkembang lagi, yaitu pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bangsa barat itu sudah maju. Oleh sebab itu bangsa barat khususnya Eropa ini bisa membuat kapal-kapal besar sehingga mereka bisa berlayar menjelajah samudra dan menemukan daerah-daerah baru. Nih, yang dimana kapalnya itu dulu sudah dilengkapi sama kompas sehingga tersesat itu sangat minim. Itu ya. Jadi latar belakang dari kedatangan bangsa barat ke Indonesia itu adalah daya tarik rempah-rempah, motivasi 3G-nya, gold glory gospelnya, yang kemudian yang ketiga ada revolusi industrinya, dan berkembang lagi menjadi ilmu pengetahuan dan teknologinya mereka. Nah, next yang kedua itu adalah kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Negara apa saja? Di sini ada Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Yang akan kita bahas pertama adalah Portugis. Pada tahun 1511, Portugis ini datang ke Malaka, dipimpin oleh Alfonso de A. Sama berikutnya next. Pada tahun 1512, Portugis datang atau sampai ke Maluku dengan pimpinan Antonio de A. Nah, di sini Portugis itu berhasil menguasai Maluku dengan cara mereka memanfaatkan persaingan antara kerajaan Ternate dan Tidore. Nah,
Ternate meminta bantuan kepada Portugis dengan syarat Portugis harus memonopoli perdagangan rempah-rempah. Kemudian selang beberapa tahun berikutnya Spanyol datang ke Maluku pada tahun 1521. Tetapi daerah tersebut sudah dikuasai oleh Portugis, sehingga Spanyol memilih Tidore sebagai tempat berlabuh. Spanyol disambut baik oleh Tidore, karena Tidore membutuhkan bantuan Spanyol untuk hadapi Ternate. Nah, terjadi di sini akhirnya terjadi persaingan dan peperangan antara Ternate yang dapat bantuan dari Portugis, Tidore yang dapat bantuan dari Spanyol. Nah, persaingan atau peperangan ini Tidore kalah dan Tidore Spanyol kalah, dan akhirnya Spanyol harus menandatangani perjanjian Saragossa pada tahun 1529 yang dari isi perjanjian Saragossa itu adalah Spanyol harus meninggalkan Maluku dan memusatkan kegiatan di Filipina. Nah, next yang ketiga itu ada Inggris. Nah, di sini Inggris itu mengikuti rute Spanyol. Nah, pada tahun 1579 Inggris tiba di Ternate dan dibawa pimpinan oleh Francis dan Thomas Cavendish. Nah, di sini Inggris itu hanya membentuk kongsi dagang yaitu East Indonesia Company atau yang biasa disebut dengan EIC. Nih, Inggris sangat singkat memang. Kemudian kalau next berikutnya yaitu adalah Belanda. Belanda ini merupakan bangsa barat yang terakhir mendatangi atau berlayar bersamudra di Nusantara Indonesia ini. Pada tahun 1596 bangsa Belanda ini sampai ke Banten di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Nah, Cornelis de Houtman ini dia tidak ramah ketika datang di Indonesia, sehingga Belanda di sini itu terlibat konflik dengan Portugis di Banten. Akhirnya Belanda itu diusir. Kemudian pada tahun 1598 kedua kalinya bangsa Belanda sampai ke Banten dengan pimpinan Van Neck. Nah, di sini Van Neck itu dia sangat ramah, beda dengan Cornelis de Houtman tadi. Nah, oleh sebab itu Belanda disambut baik oleh Portugis dan Banten. Kemudian di sini Belanda langsung mendirikan kantor dagang atau biasa disebut dengan logi atau loge. Tetapi ketika mereka mendirikan kantor dagang ini terjadi persaingan antar bangsa Belanda sendiri. Jadi sama-sama pedagang Belanda, kemudian mereka bersaing. Oleh sebab itu Belanda mendirikan VOC atau VOC yang disebut dengan Verenigd Oost Indisch Company. Nah, VOC ini merupakan gabungan beberapa perusahaan dagang Belanda sehingga tidak ada persaingan. Tujuan VOC didirikan ini. Nah, VOC juga sering disebut sebagai Kongsi Dagang Hindia Timur. Nah, demikian pembahasan dari Bu Anin. Jika ada pertanyaan anak-anak bisa tanya via WA. Diakhiri Bu Anin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.